You probably recognize at least some of these products. They're made by Europe's biggest food manufacturers, and no matter where you live, they're hard to avoid. These companies all seem really concerned about plastic waste. Di era kesadaran lingkungan yang semakin meningkat, banyak perusahaan yang berlomba-lomba menampilkan citra hijau dan bertanggung jawab melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR mereka. Namun, di balik klaim-klaim yang menarik dan visual yang menenangkan, tersembunyi sebuah praktik yang meresahkan, yaitu greenwashing. Perkenalkan, saya Nur Aini Rohma dengan NIM 14056240001 yang hari ini akan menyelami fenomena greenwashing dalam praktik CSR perusahaan. CSR seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Tetapi, apakah semua perusahaan melakukannya dengan tulus atau hanya sekedar pencitraan? Mengupas bagaimana perusahaan menggunakan CSR sebagai tameng untuk menutupi praktik bisnis yang sebenarnya tidak berkelanjutan, dan bagaimana kita sebagai konsumen dapat menjadi lebih waspada. Secara sederhana, greenwashing adalah taktik pemasaran dan komunikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk memberikan kesan ramah lingkungan atau berkelanjutan. Padahal praktik bisnis inti mereka atau sebagian besar operasinya justru merusak lingkungan atau tidak bertanggung jawab secara sosial. Ini adalah upaya untuk memoleh citra publik tanpa melakukan perubahan yang substansial. Banyak contoh greenwashing yang terlihat jelas dalam praktik sehari-hari, seperti produk yang diklaim ramah lingkungan tetapi masih dibungkus dengan plastik yang tidak dapat didaur ulang, atau perusahaan energi fosil yang menanam pohon sebagai bentuk kampanye hijau padahal tetap menjadi penyumbang utama emisi gas karbon. Bahkan ada juga yang gencar melakukan kampanye lingkungan di media sosial, sementara pabrik mereka justru mencemari sungai lokal. Corporate Social Responsibility idealnya merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun dalam praktiknya CSR ini seringkali justru dijadikan strategi pencitraan yang menyamarkan dampak negatif dari aktivitas bisnis mereka yang dikenal sebagai greenwashing. Misalnya perusahaan sawit yang menyelenggarakan program pendidikan untuk anak-anak desa namun tetap menebang hutan tanpa melakukan reforestasi, atau brand fast fashion yang mempromosikan program daur ulang pakaian sementara di balik layar buruh mereka bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan limbah produksinya ini tetap mencemari lingkungan. Nah, perusahaan melakukan greenwashing karena dorongan berbagai faktor yang strategis. Yang pertama itu, adanya tekanan dari konsumen yang kini lebih peduli terhadap isu lingkungan, membuat perusahaan berlomba menampilkan citra ramah lingkungan agar tetap diminati oleh pasar. Yang kedua itu, lemahnya regulasi dan minimnya pengawasan memberi ruang bagi perusahaan untuk membuat klaim hijau yang manipulatif tanpa konsekuensi yang serius. Yang ketiga itu, citra berkelanjutan mampu mendongkrak daya tarik merek, meningkatkan loyalitas konsumen, dan bahkan mendongkrak harga jual. Lalu yang terakhir itu, perusahaan ingin menarik perhatian investor yang kini lebih memilih menanamkan modal pada bisnis yang dianggap peduli terhadap aspek lingkungan dan sosial. Praktik greenwashing memiliki dampak negatif yang sangat luas. Nah, bagi konsumen, mereka tertipu dan mungkin mendukung perusahaan yang sebenarnya merusak lingkungan atau tidak bertanggung jawab secara sosial. Bagi lingkungan, greenwashing ini mengalihkan perhatian dari solusi nyata dan menunda tindakan yang diperlukan. Bagi perusahaan yang jujur, greenwashing ini menciptakan persaingan yang tidak sehat. Nah, di Indonesia sendiri belum ada kebijakan regulasi secara khusus dan tegas untuk melindungi hak konsumen dari praktik greenwashing ini. Namun demikian, kita sebagai konsumen bisa dapat meminimalisir praktik ini dengan secara aktif mengikuti informasi yang terkait greenwashing guna meningkatkan kepekaan dan kekritisan kita. Mari kita telaah beberapa contoh kasus
yang diduga kuat sebagai praktik greenwashing. Terdapat beberapa contoh kasus greenwashing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, contohnya klaim plastik ramah lingkungan yang dibuat oleh Coca-Cola dan Unilever. Melansir dari TheGuardian.com, berdasarkan laporan The Changing Markets Foundation, perusahaan yang mengklaim bahwa mereka menggunakan ocean-bound plastik atau reusable dalam kemasan botol produk mereka untuk mengatasi krisis lingkungan. Ini merupakan kategori greenwashing yang umum. Bandingkan klaim-klaim hijau yang mereka sampaikan dengan laporan-laporan independen atau investigasi media yang mengungkap fakta sebenarnya tentang dampak lingkungan atau sosial perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana seharusnya perusahaan membangun CSR yang otentik dan bukan sekedar pencitraan? Maka dari itu, perusahaan perlu menerapkan beberapa prinsip penting. Yang pertama itu, transparansi harus dijunjung tinggi. Segala aktivitas dan dampaknya, baik positif maupun negatif, harus dikomunikasikan secara terbuka. Yang kedua, diperlukan akuntabilitas yang kuat melalui sistem pertanggungjawaban yang konkret atas janji dan pelaksanaan CSR. Lalu yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting seperti masyarakat, karyawan, dan pihak terkait lainnya perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan hingga evaluasi program. Yang keempat, fokus CSR harus diarahkan pada dampak yang nyata dan terukur, bukan hanya kegiatan simbolik saja. Lalu yang terakhir ini, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan harus menjadi bagian dari strategi inti perusahaan, bukan hanya sekedar proyek tambahan. Berikut cara sederhana untuk membedakan antara CSR yang benar-benar otentik dan yang hanya sekedar greenwashing saja. Nah, CSR yang asli biasanya memiliki dampak nyata dan berkelanjutan, disertai transparansi atas keberhasilan maupun kegagalannya, serta selaras dengan kegiatan inti bisnis perusahaan. Sebaliknya, kalau praktik greenwashing lebih menekankan pada pencitraan melalui kampanye yang mencolok, tapi minim tindakan nyata, tidak diaudit secara independen, dan seringkali membuat klaim hijau tanpa data pendukung yang jelas. Contoh CSR yang benar-benar berkelanjutan bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan yang tidak hanya sekedar kampanye saja, tetapi juga menunjukkan aksi yang nyata dan bisa berdampak luas. Misalnya kayak Danone menjalankan program air bersih dan edukasi gizi untuk masyarakat di daerah terpencil. PT Pertamina mengembangkan energi terbarukan sambil mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara itu, The Body Shop dikenal konsisten dalam kampanye anti animal testing dan mendukung praktik perdagangan yang adil. Nah, inisiatif-inisiatif ini memperlihatkan bahwa CSR bisa menjadi alat nyata untuk membawa perubahan sosial dan lingkungan yang positif. Sebagai konsumen dan bagian dari masyarakat, kita memiliki peran penting dalam menanggapi praktik greenwashing dan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kita bisa mulai dengan bersikap kritis terhadap klaim ramah lingkungan yang terlalu bombastis dan menggali lebih dalam dengan mencari bukti melalui laporan keberlanjutan atau sertifikasi independen. Nah, jangan ragu untuk mempertanyakan keabsahan komitmen keberlanjutan yang disampaikan perusahaan. Selain itu, dukunglah merek-merek yang transparan dan benar-benar memiliki rekam jejak CSR yang kuat. Terakhir, gunakan suara kita baik di media sosial maupun forum publik untuk menyuarakan keprihatinan terhadap praktik greenwashing dan menuntut tanggung jawab yang lebih nyata dari pelaku usaha. Perbatasan antara strategi citra dan tanggung jawab sosial yang sesungguhnya dalam dunia CSR seringkali kabur. Namun dengan pemahaman yang lebih baik tentang greenwashing dan komitmen untuk menjadi konsumen yang cerdas, kita dapat mendorong perusahaan untuk bergerak melampaui citra retorika hijau yang benar-benar berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan bagi kita semua. Pilihan ada di tangan kita, terus tertipu oleh ilusi hijau atau
menuntut tanggung jawab sosial yang nyata. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.